kasih ke Kak Aristo. Silakan Kak. Oke, berarti ini langsung aja ya. Oke, halo semuanya, selamat malam teman-teman masa KMIL 21, 20, dan 19. Sebelumnya perkenalkan, namaku Aristo Rizky Zaturrahman yang mungkin malam ini menjadi diamanahkan ya untuk sharing apa yang aku tahu juga dan sekalian belajar bareng dan bikin bareng lah istilahnya. Jadi sebelumnya disclaimer dulu, aku bukan trainer resmi ya, jadi aku bakal ya memberitahu sesuai dengan yang pengalamanku aja. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai. Sebelumnya mungkin teman-teman udah pada download template-nya semua belum? Template DWG SketchUp DWG AutoCAD-nya. Nah, itu tuh di situ isinya dan nah di sini sebelumnya udah kelihatan belum share screen-ku? Aman gue. Aman ya? Sebentar. Aku share screen all ya. Nah, oke. Nah, ini isi dari template yang kalian download. Ini itu disclaimer dulu juga. Ini denah TPS, denah MRF yang kami buat per kelompok pas itu ya. Di matkul PP. Di sini aku gunakan sebagai contoh aja untuk pemodelan 3D-nya nanti. Nah, sebelumnya apa nih? Sebelumnya paling Ami boleh di-mute dulu. Oh ya, kalau ada yang mau tanya nanti langsung on mic aja. Di sela-sela kita lagi ngerjain nggak apa-apa. Nah, aku saranin kalian juga sambil nyobain ya. Jadi bukan ngeliat aja. Nah, terus oke, kita mulai ya. Nah, di sini sudah ada ya denahnya. Nah, sebelum denah, biasanya kita untuk tahu areanya kan kita harus tahu nih denah ini nggak asal sembarangan bikin kotak aja gitu. Kita harus tahu luas luas tanah yang tersedia misalnya. Nah, di sini aku coba kita sambil ibaratnya ngerjain tugas lah, ngerjain tugas membuat TPS 3R. Nah, ini dulu area yang aku pakai. Nah, misalkan di area kalian nggak bentuk kayak gini, kita pertama-tama kita measure dulu. Misalnya area kosongnya ini. Nah, pas sudah dapat area kosongnya, di sini ada perimeter sama area ya. Ini kita yang akan gunakan sebagai acuan di AutoCAD-nya nanti. Jadi biar yang kalian gambar denahnya itu sesuai dengan kondisi aslinya. Ini kita screenshot, terus kita taruh ini ke AutoCAD. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah sebelum pembuat denah ya. Jadi anggap aja ini nggak ada dulu. Ini sebagai permulaan. Nah, terus kalau udah dapet, kita, oh ya, ini aku asumsiin kalian udah pada bisa AutoCAD. Jadi karena memang dulu udah ada pelajaran Gamtek juga. Jadi dasar-dasar AutoCAD-nya aku asumsikan kalian udah pada paham. Nah, ini aku kasih tahu yang biasanya sering teman-teman luput gitu saat pengerjaan tugas. Nah, ini kita mau membuat area kerja kita pakai polyline di sesuai titik. Wah, nggak kelihatan ya.
Kita turunin dulu opacity-nya. Sebentar, ada tutupan lagi. Ya udah langsung aja ya. Ini kita bikin polyline area dari sesuai dengan yang udah kita tandain tadi. Tuh. Oke. Nah, udah dapat areanya. Ini bisa geser aja. Nah, sebelumnya kita juga harus perhatiin juga unit yang kita gunakan di AutoCAD itu apa. Bentar. Nah, di sini aku menggunakan unit cm. Cara tahunya gimana? Bisa dilihat di paling ya, di pojok kiri atas. Nah, di sini ada drawing utilities. Bisa set unit. Nah, di sini ada cm. Berarti di sini aku akan menggambar menggunakan dimensi cm ya. Nah, lalu kita udah dapat nih area area kerja kita. Nah, di sini aku pengen tahu sebenarnya luas asli di AutoCAD itu berapa. Caranya kita ketik properties. Nah, ini di scroll ke bawah, nanti di sini ada area sama length. Nah, area ini itu luas, length itu perimeter atau keliling. Jadi kita ingin menyamakan area length yang di sini dengan perimeter. Kenapa nggak area? Karena eh, satuannya itu pangkat 2, jadi harus dikali lipat, 2 kali lipat. Jadi kita pakai yang length aja. Nah, kita mau nge-skalain nih. Scale. Kita mau nge-skalain berapa skala yang tepat gitu untuk sesuai dengan yang ada di Google Earth tadi. Caranya gimana? Caranya adalah kita coba kalkulator. Terus di sini kita punya mana tadi areanya? Sebentar. Oh, salah, belum dipencet. Nah, di sini ada length 911,2931. Oke. Caranya adalah perimeter yang kita ikan tadi 154,54. Nah, karena satuan yang ada di Google Earth itu meter, kita ubah dulu ke sentimeter. Jadi dikali berapa tuh? Mau meter 2 ya? Terus ya? Berarti 154,54 dibagi keliling yang ada di AutoCAD 911,2931. Nah, ini adalah skala yang akan kita gunakan buat membesarkan ini. Nah, coba ya. Kita ketik lagi scale. Tadi 1,69 sekian lah ya. Kita copy aja lah. Kita copy kali. Nah, bentar. Oh, harus diketik manual.
1,696. Nah, ini adalah lahan asli yang akan kita gunakan. Nanti kalian kalau udah dapat ini, baru kalian gambar denahnya. Nah, di sini aku udah ada nih denah sebelumnya yang udah aku gambar. Jadi kita langsung aja pakai denah ini aja. Nah, selanjutnya ada lagi yang mungkin sering teman-teman bingungin juga, yaitu berkenaan dengan skala. Skala saat kita mau plotin ke page ini, ke kertas ya, atau jadiin PDF. Nah, caranya gimana? Caranya kita perlu ketahui dulu unit apa yang kita gunakan di kertas ini. Nah, di sini aku menggunakan unit cm. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gimana itu kita bisa ke layout, lalu page setup. Nah, ini layout 1 yang aku gunain. Terus klik modify. Lalu sebenarnya aku hide dulu. Nah, lalu di sini aku menggunakan scale yang custom. Itunya milimeter, tapi di sini aku ganti 0,1 biar jadi sentimeter. Kalau dari kalian langsung pakai milimeter juga nggak apa-apa. Tapi nanti menyesuaikan aja. Nah, di sini, di kertas ini aku pakai sentimeter. Kenapa ini penting? Karena nanti skala yang kita gunakan secara otomatis juga akan berbeda. Nanti aku kasih tahu ya. Kita coba ya, mau tahu nih skala aslinya ini berapa. Caranya kita ke pindah dulu, klik 2 kali di sini. Lalu sebentar, biar pas. Nah, kita close dulu properties. Kita masuk ke sini lagi, double klik. Lalu dipasin pakai zoom extend ya. Zoom extendnya salah. Pakai zoom ini berarti. Pakai zoom Windows. Kita kotakin. Nah, jadi dia udah pas kayak gini. Nah, di sini nanti ada angka nih, pojok kanan bawah 0, sekian. Nah, cara ini kan belum jadi skalanya ya. Cara tahu skalanya berapa, 1 banding berapanya, kita ke kalkulator lagi. Hapus dulu. Caranya 1 dibagi skala yang tertulis di sini. 0,003556. Nah, ini berarti skala yang akan digunakan 281:281. Nah, biasanya kita juga nggak mungkin ya di gambar gamtek itu skalanya koma sekian-sekian. Jadi kita mungkin buletin aja ke 1:300 atau 1:2,5. Cara ngesetting skalanya gimana? Kita bisa custom. Misalkan aku mau edit ini 1:150. Kita langsung aja edit. Tadi kita pengennya 1:300 ya. 1:300. Ini juga ganti 300. Nah, ini karena udah ada. Jadi ya gitu pokoknya cara mengganti
nanti mengcustom sendiri skala yang akan kita gunakan. Nah, ini agak salah, 300. 1:300. Kita langsung aja pakai 1:300. Nanti dia otomatis menyesuaikan. Nah, karena tadi udah disesuaikan skalanya, sekarang kita ganti skala di gambar. Sini 1:300, satuannya sentimeter. Karena tadi kita gambarnya menggunakan sentimeter, jadi 1:300 cm. Bagi yang belum mungkin agak kelewat juga, skala itu maksudnya 1 cm di gambar sama dengan 300 cm di aslinya. Itu. Nah, kita mencoba yang ini ya, di layout yang berbeda. Kenapa tadi kita harus tahu dulu satuan yang digunakan di lembar kerja yang ini? Karena jika kita misalkan 1:300 juga sama kayak tadi, nah ini akan beda teman-teman. Karena tadi skalanya beda, skala kertasnya. Jadi yang harus dilakuin, kita sesuaikan dengan satuan yang akan kita gunakan. Kalau di sini milimeter, kertas yang kita gunakan setup ini milimeter satuannya. Nah ini bisa dilihat milimeter. Otomatis dia skalanya juga akan lebih kecil. Nah, di sini aku udah ngeset 1:50. Nah, nanti kalau di sini kalian 1:50 mm apabila satuannya tergantung ini juga tergantung satuan yang kalian gunakan juga di satuan gambar tadi. Jadi aku saranin kalau kalian menggunakan sentimeter ini, maka layoutnya juga harus kalau bisa sentimeter juga, agar kalian nggak bingung nanti skalanya gimana. Nanti akan beda. Kalian kalau kalian gambarnya menggunakan milimeter di sini, nanti di layout juga kalian gunakan milimeter agar skalanya bisa langsung menyesuaikan. Nah, jauh ini ada yang mau ditanyain sebelum kita pindah ke AutoCAD-nya? Mau nanya cara masukin kopnya gimana? Masukin kop. Iya. Oke, kop ini ya. Iya. Kop ini caranya, misalkan tadi ini masih kosongan gitu kan ya. Jadi kopnya itu dibuat di luar, bukan dibuat di sini, dibuat di sini, dibuat manual aja. Dan perlu diperhatiin juga nih yang titik-titik garis ini yang akan keluar, yang akan terprint di PDF kalian. Jadi kalau kalian gambar di luar garis-garis ini, nah itu nggak bakal muncul tuh. Nah, tadi, oh ya, balik lagi ke pertanyaan masukin kop. Ini kopnya udah dibuat manual. Cara buatnya gimana tadi? Pakai kotak-kotak aja. Kita akan di sini. Maaf. Nah, begitu bikinnya manual kopnya. Nggak ada. Gimana, Mi? Nanti ini
tinggal disesuaikan. Itu. Mungkin ada lagi. Udah jelas? Udah jelas belum? Tadi yang nanya. Udah. Oke. Oke, kita lanjut langsung ke AutoCAD-nya aja ya. Langsung ke SketchUp-nya aja. Nah, di sini Kok kita ada yang nanya tuh akan boleh. di kolom chat. Kalau masukin copy dari template yang udah ada, gimana katanya? Masukin copy template yang udah ada. Dari template yang udah ada. Template tuh template cop. Jadi template copnya tuh udah ada. Masukin ke kertasnya gimana? Oh iya, I see. Misalkan coba ya. Misalkan kita buka file baru yang ada copnya. Maaf. Coba kita open file AutoCAD yang ada copnya juga ya. Tuh ini ngarangin. Coba kita ke nah, di sini ada sama sih. Cuman kan tadi cara mindahin copy yang ada di file lain gitu. Caranya sebenarnya kalian copy aja langsung muncul juga sih. Langsung pindah juga. Kita blok. Copy. Oh. Nah, control. Ini bakal satuan sama kayak yang di nya gitu. Masalahnya kadang-kadang kan beda kayak gini. Di layout 2 kan pakai meter. Kalau kita kontrol, nah dia bakal kecil banget. Nah ini kalian sesuaiin, kalian scale lah. Scale. Nah ya kalian scale aja sampai muat lah pokoknya. Kayak gitu. Gimana Sekar? Cukup jelas nggak? Atau jawab? Kak. Makasih, Kak. Oke, aman ya. Oke, Aku mau nanya, boleh. kan misalkan kayak kemarin di tugas BIL itu, si gambarnya itu harus di print ya kayak dalam A3. Nah, semisal kita cetak dari AutoCAD ini ke PDF itu tuh udah auto ukuran A3 atau nanti kayak emang pas di printnya aja menyesuaikan gitu? Ada yang bisa mengatur ukuran si kertasnya kah atau ya udah menyesuaikan pas di print gitu, Kak? Sebenarnya itu lebih ke ini sih. Kalian mainin cetaknya di modify. Ini bisa disesuaikan ukurannya di scan A3. Coba kita escape ya. A3 lens. Nah, ya jadi sesuai kertas yang kita inginkan gitu. Nah, nanti pas di print dia otomatis ukuran kertasnya. Begitu.
sebenarnya untuk ini yang garis tepi ini bisa digeser juga sebenarnya. Cuman aku lupa gimana caranya. Nanti kalian mungkin bisa main-main lagi di tab setup ini kayak gimana. Sebelumnya menjawab nggak? Menjawab, Kak. Makasih. Oke. Barangkali ada yang mau nanya lagi? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lanjut ke SketchUp-nya. Nah, ini kita hapus dulu. Lalu kita save. Nah, kalau udah save. Oke. Nah, ini aduh, ini pick tadi desain tadi. Kita new aja. Agak lama ya. Sepertinya nge-crash teman-teman. Bentar. Kita buka dulu SketchUp-nya. Udahlah teknis nih. SketchUp-nya nggak mau ngebuka. Jangan stres toh. Nah, ini tampilan catnya kalau kalian baru buka. Maaf. Di sini kita mau create new model. Template-nya bisa kita pilih sendiri. Dan di bawahnya juga udah ada satuannya. Ada inci, meter, milimeter. Nah, di sini tuh biar gampang ya, pakainya yang meter. Nah, itu kita pencet aja yang meter. Kok nggak muncul ya? Sabar teman-teman. Oke. Bisa buka. Gue bukan nonton dari kanannya, dari warning infrared. Iya, semangat juga. Nah, ini tampilan ya. Kita tuh setelah sangat yang pengen buat. Hai dulu. Jadi kayaknya bukan hari ini. Lalu kita mau mindahin gambar AutoCAD tadi ke SketchUp. Caranya gimana? Caranya kita langsung aja import file. Coba ulang ya. File, import, lalu ke lokasi file yang tadi. File SketchUp. Langsung muncul di sini. Namun ini perlu kalian pastiin juga sebenarnya. Ukurannya apakah sudah sesuai belum? Karena tadi kan kita pakai sentimeter ya. Di sini ke meter. Kita ukur aja. Ini aku pakai pensil ya.
Nah, di ujung kanan bawah itu ada indikator panjangnya 10 meter. Berarti benar ya? Soalnya ukurannya masuk akal. Kalau kalian ragu gitu, kalian juga bisa pakai orang-orangan ini. Kira-kira udah sesuai belum denah yang kalian gunakan sama skala yang ada di sini? Nah, lalu mungkin untuk kalian yang baru tahu banget nih, baru mengenal SketchUp itu apa sih? Nah, jadi SketchUp itu aplikasi 3D gunanya buat kalau di kita ya, buat memvisualisasikan denah yang udah kita rancang. Contohnya gini, kita punya denah, nah kita akan membuat gedungnya, membuat versi 3D dari denah yang kita buat. Nah, kalian akan sering menggunakan tools kayak rectangle, circle, akan kita pakai rectangle. Nah, ini akan otomatis menyesuaikan axis. Axis itu sumbu. Sekarang ini aku gambar di 2x. Kalau kita mau gambar di sumbu Y juga bisa. Langsung sumbu Y sama aja ya, X sama Y. Sumbu Z lah istilahnya, ke atas. Atas sama ke bawah. Nanti dia otomatis ngelok gitu. Nah, garis-garis yang kalian gambar, kalau kalian tutup, misalkan kayak gini, dia otomatis membentuk sebuah permukaan. Nah, ini enggak membentuk permukaan ya. Berarti ini ada yang bolong di sini. Coba kita ulang lagi. Tadi berarti dasar AutoCAD, dasar SketchUp itu kalian ya ini menggambar 3D ini. Nah, akan kayak gini, surface, di surface, jadilah sebuah kubus gitu. Nah, tapi kalian kalau mau lebih mudah membuat 3D gitu ya, kalian juga bisa menggunakan ini. Aduh, naik banget bawahan. Tools juga, tools yang akan kalian sering guna dalam per 3D ini. Itu di sini ada push and pull, push or pull. Di ini bisa menarik permukaan yang udah kalian buat gitu, ke ketinggian tertentu. Misalkan aku mau narik ke ketinggian 3 meter misalnya. Nah, kalian langsung ketik 3, terus enter. Nah, ini udah 3 meter. Atau kalian mau mensejajarkan gitu. Mensejajarkan caranya gimana? Kalian tarik ke atas, terus geser ke permukaan yang kalian ingin sejajarkan. Jadi seperti ini. Dia punya ketinggian yang sama. Nah, lalu sama kalian jika kalian ingin bekerja dengan mudah gitu, maka kita harus bermain yang namanya layering. Layering itu kalau di AutoCAD, kalau di sini yang namanya text. Text itu fungsinya sama kayak layer. Jadi misalnya ini kita blok
tabel. Lalu kita bikin grup. Nah, lalu di sini kita bisa bikin tag-nya. Oh, di sini udah ada ya. Ini ya. Kita bisa ke entity info. Di sini kan untag. Nah, mungkin kita bikin tag baru namanya. Oh, ini udah kebuat. Namanya kubus gitu. Kubus. Nah, ini nanti box ini tadi kita ganti tagnya jadi kubus. Nah, ini tuh buat apa? Buat misalkan kalian kalau mau bikin bangunan gitu, lebih terklasifikasi. Misalkan tadi, nah bisa di hide, dia akan lebih mudah, pengerjaannya. Nah, ini kita langsung aja. Kita ingin membangun lah. Caranya gimana? Nah, ini udah ada denahnya. Itu adalah bentuk grup. Nah, kalau dalam bentuk grup ini kalian susah nih. Misalkan mau nge-push and pull gitu. Belum ada surface-nya. Ini masih dalam bentuk garis yang dalam satu grup. Caranya kita dulu, klik kanan, lalu export. Klik kanan, export. Nah, dia nanti akan jadi garis individual. Gini. Nah, selanjutnya, kalau kalian udah dapat garis-garis ini, kalian membuat dasarnya dulu. Misalkan gini. Nah, kotak dari ujung ke ujung. Kita udah dapat dasarnya gimana. Nanti bisa kita push and pull. Klik ini atau bisa ketik P. Ketik P itu otomatis langsung ke tools push and pull-nya. Nah, di sini masih belum ini ya. Masih belum kebagi antara garis sama surface-nya. Jadi di sini kita istilahnya menggambar manual lagi. Misalkan kita ingin bangun tembok di bagian sekelilingnya. Lalu ya, kotak di sini dan kotak di sini. Kita bisa langsung aja push and pull. Mungkin kira-kira tinggi temboknya 2 meter ya. 2 meter. Terus Ini belum kebentuk. Jadi wah, enggak ini ya. Coba dulu. Kita bikin manual aja. Nah, ini karena memang dari desainnya bentuknya kotak-kotak gini. Kalian kalau misalkan langsung satu tembok secara keseluruhan, itu juga bisa. Jadi dia akan otomatis ikut gitu temboknya. Kalau di sini karena agak ini ya, agak nguli ya. Jadi kita gambar ulang sesuai dengan area-areanya. Misalkan tadi
Kak, ganti distance measurement-nya jadi dari inci sampai jadi milimeter gimana, Kak? Dari J apa? Dari J sampai milimeter. Gimana bisa diulang pertanyaannya, Mbak? Dimension, distance dari inch ke mm di bawah kanan. Oh, iya. Kalau yang dimension itu tadi dipilih dari yang awal-awal tadi. Kan kita udah milih tuh mau pakai satuan yang mana. Inci atau inci atau meter. Jadi nanti udah otomatis. Kalau misalkan di AutoCAD kalian juga pakai milimeter, nanti di SketchUp-nya akan menyesuaikan milimeter ke meter. Begitu. Nah, kalau misalkan tadi kalian misalkan udah pilih nih dimensinya meter ya. Tapi kalian mau ngubah ke inci, nah itu aku sebenarnya belum tahu juga caranya gimana. Jadi eh, lebih baik tadi di awal udah kalian tentuin mau pakai dimensi yang mana. Gitu. Nah, ini kita buat aja tembok-temboknya ya. Buat surface-nya sama ya. Bagian itu mungkin bisa di skip. Ini emang kadang-kadang surface-nya nggak muncul karena tadi ada garis yang nggak kesambung. Jadi surface-nya nggak muncul. Nanti bisa dipakein kotak aja. Kan gini. Biar muncul gitu surface-nya. Nggak lama ya. Mungkin bisa di-delete aja dulu ya pintu-pintunya. Cara delete pakai tools ini erase. Erase itu fungsinya sama kayak trim di AutoCAD. Jadi bisa hapus garis, tinggal digeser aja. Ini ada garis yang nggak nyambung gitu.
Hmm. Oke. Itu harus satu-satu digituin ya. Ya, sebenarnya itu kayak gimana ya? Misalkan gini, kadang-kadang suka error gitu. Kita langsung semuanya. Oh, Tapi nggak biasanya apa, bisa ngerjain, dicoba sih. oke. Ngerjain kayak gini ngabisin waktu berapa jam? Nah, itu dia. Paling nanti kita ya nggak sampai kelar banget lah. Kalau harus yang ngerjain paling sejam juga kelar itu ya. Kalau yang pemula gitu. Wah, ini ada trouble ya. Biasanya bisa. Nah, itu makanya kita kayak perlu eh, coba ulang gitu loh. Kadang-kadang bisa nggak bisa. Aku juga nggak tahu itu kenapa. Kecapnya. Ya yuk, anggaplah coba udah jadi gini ya. Paling biar cepet kita ini ukurannya gimana? Kita samain aja balok-baloknya. Ukurannya tadi 30/3, 0,3, Kak, mau nanya Kak, gimana? itu tuh tadi nggak bisa karena misalnya ada garis yang nggak nyambung gitu Kak. Iya, Nah, itu jadi tuh kadang-kadang dari mana Kak? Maksudnya gimana? apa dari AutoCAD-nya ternyata ada yang udah nggak nyambung atau pas di convert ke SketchUp-nya jadi ada yang hilang gitu?
Kalau dari AutoCAD itu pasti nyambung sih. Kadang si aplikasinya tuh buat mendeteksinya agak susah gitu. Kayak gini, ini kadang-kadang ada yang bisa, tapi ada yang enggak. Kalau kotaknya simple gitu, kayak gini, dia biasanya otomatis udah jadi surface. Tapi kalau tadi kayak gini, nah ini tuh dia suka nggak dapet gitu di SketchUp-nya. Oh, oke, makasih Kak. Tunggu ya. Oke, kita lagi mau buat tembok. Temboknya mungkin yang dipercepat aja ya. Kita bikin tinggal copy aja. Ini kita bikin grup dulu. Terus bikin tiang. Nah, ini di copy aja. Di Trove, copy lagi. Pak keluar aja gue ya. Halaman dikit juga. Jadi balik nih. Oh, ada gigi kita. Ini punya 36 gigi. Dan gigi dari 12 gigi geraham. Gua hanya punya beberapa gigi kecil dan tajam itu. Ini juga punya gigi hampir, hampir berapa? Lengkap, lengkap. Nah, misalkan udah tembok, jadi nih tembok. Caranya sama, tinggal di sentuh lagi sisi-sisinya. Tapi kita langsung bikin ke area TPS-nya aja lah ya. Jadi kalian bisa coba sendiri ngelapin tembok-temboknya. Kalau tadi belum bisa ditarik nih, belum terbagi garis-garisnya, kalian kotakin aja lagi.
Nah, ini kadang-kadang juga udah dikotakin, tapi nggak kebentuk surface-nya yang kita pengenin. Nah, ini kalian akalin aja juga bisa. Langsung aja tarik garis atas, tarik garis lagi ke atas, terus tarik dari ini karena di grup Itu alam upload dulu, bagaimana terus ada tarik dua sini. kan ya, kemarin kedua tapi Upload dulu karena ini masih dalam bentuk grup tiang-tiangnya. itu benar. Ini ada lagi yang nggak bisa jadi tembok. Emang boleh di mana? Pasar kalau masih numpang. Nah, ini kadang-kadang suka nggak muncul. Itu tuh penyebabnya kadang di SketchUp, di AutoCAD kalian itu nggak lurus gitu loh. Nggak benar-benar 90 derajat. Jadi yang di SketchUp pas udah di push and pull gini, garisnya nggak sesuai sempurna. Dia harus benar di titik. Terus pas gitu titik intersectionnya. Karena memakan waktu juga ya. Langsung aja terobos aja nggak apa-apa. Kan nanti hasilnya mirip-mirip. Lalu ini juga kita terobos aja. Dikit lagi. Bagaimana yang mengajarnya? Oke, murah nih. Story-nya tulis. Judulnya Edith Finch. What Remains of Edith Finch. Finch. Finch bukan burung. Apa? Burung pelikan Finch. Pelikan mah pelikan. Maunya itu ini. Ini kan 10/10 dari yang lain. Jadi ini apa? Ini. Oh, wood and
Report. Sebab itu Pak. Gorgeous. No, IG. PlayStation ini first paling ini. Aku nanti Indonesia. Oh, sama PlayStation. Nah, kurang lebih untuk bangunan TPS utamanya ya. Nanti yang digunakan bakal kayak gini. Untuk sisa areanya bisa kalian coba bikin sendiri tembok-temboknya. Nah, untuk bangunan TPS itu kan harus terbuka ya. Jadi bukan tembok tinggi doang isinya. Jadi perlu istilahnya ventilasi. Makanya kita perlu memberikan tiangnya nanti tambah tembok di atasnya. Ya, semoga dia. Hari ini tiangnya kita tinggiin lagi. Mungkin sekitar 3 meter. Ya. Ini ya. Kalau kalian misalkan suka apa nggak terlalu rapi gini, ini nggak apa-apa. Nanti bisa kalian iris sisanya. Nah, ini kenapa nggak bisa dihapus? Karena ini masih jadi satu blok. Harus di-explore dulu kalau emang mau dihapus. Ini bisa langsung ditinggiin. Ini juga. Nah, ini belum jadi kotak. Kita kotakin dulu. Tarik ke atas. Juga dikotakin dulu. Kalau bisa dihapus, dihapus. Sayangnya nggak bisa ya. Karena tadi kita temboknya langsung terobos aja. Kita manual aja kayak tadi. Ya, terus terobosin bisa. Stop. Gitu. Jadi istilahnya ada banyak jalan menuju Roma lah. Kalian tinggal pinter-pinternya kalian aja mau apa yang kalian inginin gitu. Pakai surface tadi. Nah, kalau kayak gini diiris kan nggak bisa juga ya. Jadi bloknya tadi diekspor juga. Jadi biar bisa nyatu. Recording in progress. Nah, ini ada garis yang nggak ini juga. Yang dari awal emang tadi
nggak tersambung. Jadi ya udah, Calling. nggak apa-apa. Tinggal di iOS aja. Nah, jadi lalu tanya belum ya? Bentar, apa nih? Bagaimana supaya lebih cepat ngepulnya dari kanan ke kiri buat dinding? Kalau dari bawah bakal banyak. Dari kanan ke kiri. Kalau dari bawah bakal banyak. Begitu bisa. Oh, ya. Jadi kalian bisa ngepul kanan, mau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kanan kiri juga nyamping bisa. Yang penting bentuknya sesuai yang kalian mau gitu. Kita export aja lagi biar cepat. Oke, ini kurang ya. Lagi lah. Lagi export terus pull. Nah, ini udah jadi udah mulai terbentuk lah ya. Nah, nanti bangunan ini kan enggak ini yang ya, enggak tiang-tiang doang. Kita mau pasang tembok juga di atas. Jadi kita bisa langsung aja bikin bagian temboknya di atas. Mungkin sekitar 1 meter dari atas. Satu, klik. Tadi titiknya kita warna hijau ke sini. Nah, di surface sendiri kita langsung tarik tembus. Gua kapalnya cuman bensinnya cuma 30. Begitu pula sama tembok-tembok lain. 1 meter ke bawah. Oh iya, untuk ukurannya kayak tinggi gedung, lalu tadi ukuran ventilasinya berapa, itu kalian karena aku juga bukan orang sipil juga ya, jadi sebebas kalian aja gitu ukurannya. Yang penting enak dilihat gitu. 1 meter. Oke. Hitung ke ujung. Juga 1 meter. Karena ini seharusnya ada di tengah ya. Jadi lebar temboknya berapa? Kita bagi 2. Temboknya 15 cm, berarti ini 1 meter lagi. Nah, kalau kalian buat garis gitu ya, ya di SketchUp itu otomatis udah nandain mana bagian tengah. Jadi kalian nggak perlu khawatir
Langsung hapus saja bagian tengah dan tarik. Oke. Nah, kurang lebih bentuk TPS kalian kayak gini. Itu belum sama tembok keluarnya. Lalu mungkin ada tips lagi ya untuk pembuatan atap. Nah, untuk membuat atap sendiri itu sebenarnya macam-macam cara bikinnya. Kalian mau atap yang detail gitu, yang detail atau cuma sebatas menggambarkan aja kalau itu tuh atap gitu. Yang detail itu maksudnya seperti coba ya kita buka sketsa baru. Hmm. Sambil menunggu. Nah ya, sekarang atapnya kalian mau buat. Halo, suaraku masih masuk nggak? Masuk Oh, masuk ya. Oke. Nah, aman. atap yang aku maksud itu yang kayak gini, yang kompleks gitu. Misalkan mau buat per batangannya, atau cuman buat bentukan atap yang ya udah polosan aja kayak gini. Nah, itu tergantung kalian. Paling di sini kita karena waktu juga ya, kita bikin yang kayak gini aja atapnya. Caranya gimana? Nah, ini kita bisa langsung bikin shape dari ujung ke ujung. Bikin dasarnya lah. Waduh, belum dapet shape-nya. Kita coba lagi. Nah, sekarang udah dapat kayak gini. Lalu kalian tinggal gambar bentuk segitiga. Bapak misalnya di tengah ini sekitar naik 3 meter gitu ya. Atau 2 meter juga bisa. 3 meter lah ya. 3 meter. Lalu turun ke sini. Terus ininya juga lagi sama. Wah, belum asik. Kita hapus tengahnya. Nah, ini bisa langsung kalian tarik ke belakang. Set. Emap. Terus tarik. Nah, ini offset limited itu kenapa? Karena ada dia nabrak garis. Jadi kalian tarik aja terus aja nggak apa-apa. Wah, ini nggak bisa lanjut ya. Jadi bisa dihapus dulu mungkin. Nah, ini wah, ubah juga, ubah gambar. Waduh. Nah, itu emang kadang-kadang ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita gitu. Ya udah, coba kita bikin baru lah ya. Bikin baru. Belum bisa.
Nah, akhirnya udah jadi ya. Bisa dilihat aja garisnya. Waduh. Nah, emang kadang-kadang suka ini ya, unexpected gitu kecap tuh. Jadi kalian emang kudu banyak sabar juga menghadapi ini ya. Nah, bisa jadi dia kayak gitu emang karena garisnya kosong. Jadi nggak ada garis yang nyambungin gitu. Nah, kan muncul apa nih? Setuju. Terus cara untuk biar dia ada tampisnya gitu, biar dia ada sayapnya di atapnya, bisa kita pakai push and pull lagi, mungkin di bagian sini, mungkin 10 sentian ya, 0,1 bagian kanan, 0,1 juga. Lalu di bagian sini kita bisa lihat ada surface yang nyerong. Nah, ini ada garis-garis sekarang yang garis sebelumnya. Langsung aja nggak apa-apa. Mungkin sekitar ya 1 meter mungkin. 1 meter. Tarik lagi ke belakang. Waduh, ini tuh. Memang harus banyak sabar ya. Ace. Udah jadi. Sekarang di bagian yang ini. Tarik. 1 meter. Nah, ini agak bandel ya. Coba cari dari sisi lain berarti ya memang banyak cobaan ya. Nah, waduh. Bentar. Halo. Nah, kayak gini memang sering terjadi ya. Berarti ada garis yang nggak sempurna gitu nutupnya.
Ya ulah ya. Kita bikin ulang aja. Sip. Nah ini tengahnya kita langsung tutup aja. Ke garis. Oke, udah jadi atapnya. Untuk luarnya paling kayak gini bentuknya, bisa dihapus juga biar bersih gitu. Nah, ya inilah SketchUp ya guys ya. Kadang-kadang suka. Nah, gitu. Nah, di sini kalian kalau mau ngapus atapnya biar lebih luas juga bisa. Bagian bawahnya gitu. Nah, biar lebih luas gitu lihatnya. Agak bandel juga ya. Nah, sip. Tuh. Nah, kalau dari bangunan teknik bikinnya kurang lebih sama sih. Tadi cara bikin atap, cara bikin tembok. Nah, paling nanti kita mewarnain si mewarnai tembok-temboknya ini sesuai dengan materialnya. Misalkan tadi tiang, kita pakai besi berarti. Kan ini tiang kita pakai besi, pakai tools ini pen bucket. Nanti muncul material-material apa aja. Di sini ada banyak. Coba kita pakai mat. Untuk warnainnya juga per ini ya. Per tuh kan ada tembok hilang. Emang suka gitu guys. Kecap itu ya. Banyak hal yang tak terduga. Nah, betul. Coba kita mulai lagi. Nah, ini untuk menggambarnya ya, sama manual lah istilahnya. Per surface, diwarnain satu-satu. Surface lagi, diwarnain satu. Ada tembok hilang, tambah lagi. Terus diwarnain lagi satu-satu. Nah, kalau mau life hack untuk biar cepet gitu gambarnya, caranya kalian udah ngegambar pas dari gepengannya, pas jadi dalam bentuk denah gitu. Misalkan ini tembok sama tiang, misalkan ini nggak ada ya, ini ada, ini juga nggak ada. Ya kan temboknya kita mau cat, tapi biar gampang gitu, nggak usah per surface-nya satu-satu manual, kita bisa langsung aja warnain pas dia lagi gepeng. Kan gini, kita bikin dulu surface-nya. Kalau misalkan udah jadi surface gini, nah kita langsung warnain aja, misalkan warna Kontak lagi. ini ya. Set. Nanti kita push and pull. Nah, dia otomatis udah jadi gitu, depan belakang.
Nah, itu salah satu efek mewarnai ya. Ada juga satu lagi, misalkan kalian punya ini satu bangunan gitu. Karena ini udah jadi satu grup solid group. Kalau kalian edit, kalau kalian gambar, map, nah, dia otomatis udah terwarnai gitu seluruh surface-nya. Karena dia tadi udah jadi solid group. Kalau yang harus diexplode, misalkan ini diexplode, nah dia akan menjadi satuan lagi, satuan surface, jadi manual lagi. Nah, kalau mau otomatis, tadi caranya pas lagi gepeng, kalian warnain dulu, baru di push and pull. Gitu, guys. Misalkan ini tadi kita warnain tembok ya. Kita gepengin lagi. Hilang lagi dia. Nah, loh. Kenapa dia gini? Pakai pensil ya, coba ya. Ya, intinya begitulah ya. Nah, itu tuh terjadi kenapa? Karena bisa jadi desain AutoCAD kalian yang kurang presisi gitu, lurusnya kadang-kadang melenceng. Atau kalian di SketchUp-nya garisnya nggak di intersection atau titik yang kalian harus sesuai denahnya gitu. Makanya kadang-kadang suka aneh SketchUp, karena bingung nentuin surface mana aja yang mau ditutup gitu. Nah, anggaplah kalian udah ini ya, jadilah, udah jadi gedungnya, udah diwarnain, sekarang kalian warnain besi-besinya lah ya, udah warnain gitu, yang warnain. Nah, ini kan teksturnya kecil banget ya, kalian bisain teksturnya lewat ini diedit. Nah, mungkin jadi satu, digedein lah ketinggiannya sama lebarnya. Nah, itu jadi teksturnya jadi gede-gede kan. Bisa kalian edit sendiri. Nah, misalkan kalian udah jadi nih gedungnya. Anggaplah udah jadi tampilannya ya. Nah, kalau kalian mengisi kayak semacam peralatannya, kayak ada truk, ada mesin konveyor, dan sebagainya. Nah, itu kalian bisa cari di sini. Betul sekali, Apip. Mewarnai tekstur di SketchUp emang harus dinikmati. Karena di satu-satu, makanya tadi aku saranin pakai Levek aja. Diwarnain sebelum kalian bikin box. Jadi dia otomatis sudah jadi gitu. Seperti biasa, ada tembok yang hilang. Ya udahlah ya. Nah, misalkan udah jadi gedungnya, kalian mau isi sama barang-barang. Kita bisa langsung ke ini. Namanya 3D Warehouse. Pasti kalian ke SketchUp juga udah ada akun Trimble-nya juga ya. Buat dapat lisensinya gitu.
Kita buka aja 3D Warehouse. Nah ini, langsung cari aja. Misalkan kita mau truk garbage truck. Nanti di sini udah langsung muncul. Kadang-kadang di produk nggak muncul, kita cari di model. Produk itu resmi dari merek yang dia merek perusahaannya gitu. Misalkan perusahaannya punya model SketchUp yang ada di produk, karena emang jarang ada gitu, kita cari di model aja. Model itu yang bikin kreator SketchUp juga, bisa langsung di-download. Misalkan ini kita pakai yang ini ya, dari luar negeri gitu. Download. Tunggu sebentar, nanti dia muncul. Nah loh, ini truknya tadi agak nge-lag ya. Emang karena kalau kita download, kadang-kadang yang bikin tuh detail gitu. Jadi semakin banyak barang yang kalian masukin dari download tadi, dari 3D Warehouse, biasanya tempat kerja kalian jadi lebih nge-lag. Jadi aku saranin cara move-nya tadi kita pencet M aja. Jadi aku saranin kalau kalian mau banyak barang, jadi dibuat satu grup barang-barangnya. Misalkan ini sama ini, kita shift, dibuat satu grup, nanti kalian bisa hide biar nggak nge-lag. Misalkan ini kita masukin kubus gitu ya, kubus. Nah nanti tag-nya, tag kubus bisa dihilangin dulu gitu. Terus baru kalian ngerjain yang lain. Jadi ini kayak buat jadi finish, baru kalian tampilin semua gitu. Nah misalkan kadang-kadang model yang kalian download juga ukurannya kegedean atau kekecilan. Nah kalian bisa scale aja. Scale itu ini. Nah di ujungnya bisa langsung ditarik aja ke ukuran yang kalian mau. Mau jadi mobil mainan juga bisa, gede juga bisa gitu ya. Seproporsionalnya aja lah ya. Nah, terus paling itu sih. Intinya SketchUp kita banyak bermain press and pull, push and pull. Maaf. Oke. Intinya kita bermain press and pull, terus download item dari 3D Warehouse, taruh-taruh sendiri, download mobil, misalkan kayak gini, truknya download, terus alat-alatnya misalkan mesin pencacah, ada trommel screen, terus apa nih, ada gerobaknya, ada tong sampahnya, terus ada ini gerbang
pintu dan segala macam itu tuh download semua guys. Kalian kalau bikin manual mau jadi tahun kapan guys? Jadi mending mempermudah hidup kalian aja nggak apa-apa. Nah begitu. Nah ini bisa dilihat kalian ada tulisan-tulisan gini ya. Ini tuh caranya pakai tools teks bagian sini. Nanti tinggal di aja titik mana yang mau dinamain. Misalkan ini truk. Nah, set. Udah deh, tinggal dinamain sampah. Nah, loh, gak muncul. Ulang lagi. Truk sampah. Oke. Gitu, guys. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aku mau nanya dikit. Boleh. Kalau di SketchUp ini kalau pengen ngehapus satu bangunan, itu tinggal diklik aja si bangunannya berarti ya. Nggak perlu kan kalau kayak di AutoCAD tuh bisa pakai trim kayak gitu misalnya. Hmm. Kalau misalnya di sini tinggal diklik aja apa yang mau dihapus berarti Kak. Bisa kayak gitu. Misalkan kita klik ini surface-nya, kita langsung mencet delete gitu. Nah, itu juga bisa. Atau misalkan kalau mau ngapus garis, bisa langsung di delete juga sama. Atau pakai erase. Erase itu untuk menghapus garis gitu. Itu kalau menghapus surface dia nggak bisa. Oh, Jadi fungsinya erase itu kurang lebih mirip kayak trim. Misalkan gini ada garis gitu. Dia otomatis menghapus ke yang bersilangan garisnya. hmm. Nah ini begitu. Oke Kak, aman. Kasih Kak. Oke. Oh ya, sama satu lagi paling usahain kalau kalian udah jadi ya tembok-tembokannya, sebelum kalian buat atap itu kalian pisahin gitu antara atap sama tembok di satu teks yang berbeda gitu. Kan ada tag atap, jadi bisa ada tag atap sama ada tag tembok, jadi bisa dibongkar pasang lah istilahnya atapnya. Misalkan kalian mau nampilin bagian dalam, bisa dihapus aja, bisa di hide aja, begitu. Sebenarnya ada satu lagi cara buat ngelihat bagian dalam, tapi kalian gak misahin atap. Misalkan udah jadi atapnya, tapi kalian mau lihat bagian dalamnya aja gitu. Caranya kalian ke bagian ini. Kita buka dulu toolbar-nya. Terus section. Nah, toolbar, terus nyalain section, klik kanan di sini. Nyalain section. Nanti di sini ada banyak tuh pilihannya. Kita pencet section plan. Nah, terus ke bagian yang rata gitu ya. Bagian rata. Oke. Nah, ini kan agak jadi ngilang gitu ya. Soalnya kepotong semua. Terus kita naikin tuh potongannya pakai move
Pakai tools move ini di atas. Set. Terus dinaik. Nah, dinaikin sampai ke level yang kita inginkan. Misalkan di sini. Klik. Jadi deh. Kalian udah bikin atap tapi masih bisa lihat dalamnya. Gitu. Nah, misalkan kalian udah nggak mau lagi, mau nampilin atapnya lagi, kalian tinggal pencet dan ini. Di nonaktifin aja semuanya, terus jadi kembali ke posisi semula lagi. Gitu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke pembuatan video lah? Nah, kalau 3D ini kan ujung-ujungnya jadi video atau enggak foto kan? Ada yang mau nanya? Kayak aku rasa udah aman lah ya. Nah, kita lanjut pembuatan video. Gimana caranya? Caranya itu kita pakai yang namanya ini. Di bagian kanan sini. Kalau kita tutup-tutupin semua bagian, nah nanti ada scene. Namanya tray bagian scene. Scene itu adalah posisi kamera yang kita inginkan gitu buat dijadikan animasi. Misalkan aku mau nampilin bagian depannya dulu. Bagian depan itunya MRF-nya tambah aja save as a new style. Scene, ini scene 1, terus scene 2 kita pindah ini terus masuk. Nah, ini tuh tampilannya bisa dilihat kayak gini perubahannya. Klik dua kali aja. Nanti kurang lebih animasi kalian bentuknya kayak gini. Nah, misalkan kita mau nambahin scene, tapi biar gak ribet, kita pakai tools jalan. Tools yang buat bikin animasi juga. Di sini gak muncul ya. Nah ini kamera. Maaf. Kamera terus walk. Kita bisa taruh titiknya. Nah ini ibaratnya kalian jalan lah. Tambahin scene lagi. Jadi kalau ketinggian turunin aja. Pakai mouse aja. Nah ini. Ntar jalan lagi. Misalkan kalian mau nampilin bagian nih bagian pencacahan misalnya di sini, tambahin aja. Terus ke area lain. Nah misalkan udah jadi nih banyak scene. Nah karena kita di sini biar cepat hasilnya ya. Jadi scene-scene ini semakin banyak scene yang kalian buat, rendernya juga bakal semakin lama. Jadi paling di sini aku pakai 2 scene aja. Bisa di delete.
Nah, paling scene-nya ini aja ya. Sini. Nah, kalau udah ada scene-nya, kita ke file, lalu export, terus pencet animation. Sekarang ini video, contoh video. Export. Nah, ini 3 scene aja sekitar 1 menit bikinnya. Nah, ini juga bergantung sama kerumitan bangunan yang kalian buat gitu. Misalkan tadi banyak barang-barang, terus banyak bentuk-bentuk yang lain gitu. Nanti ekspornya juga semakin lama, rendernya juga semakin lama. Jadi kalian pertimbangin aja yang kalian bikin ya. Nah, ini file udah jadi. Kita coba lihat. Gimana ya? Nah, ini contoh video. Nah, ini biasanya video kalian masukin aja di presentasi gitu. Nah, dia kalau udah scene-nya udah habis, nanti bakal balik ke scene awal lagi. Sorry, suaraku masih kedengeran nggak? Dengeran Kak? Oke. Baterai headsetku habis soalnya. Ya udah, paling itu aja sih. Sama paling kalau kalian mau ekspor gambarnya aja gitu. Gak usah di screenshot, soalnya hasilnya pasti pecah gitu kan. Kalian bisa ke scene yang kalian mau, misalkan di sini. Kak mau nanya Kak. Terus kita ekspor lagi. Kali ini kita pencetnya dua Kak. Kak mau nanya Kak. Maaf Kak, memotong. Gimana boleh? Tadi siapa yang mau nanya? Itu Reski motong sih tadi ya. Oh iya, gimana? Silakan duluan aja Kak. Oh iya. Udah paling tadi. Kak, cara skala tekstur gimana Kak? Oh, skala tekstur ya. Sekarang kita coba tadi tekstur yang mau kita skalain ya. Misalnya di sini. Yang di sini. Terus kita ke material. Nah ini. Sekarang tadi teksturnya masih kayak gini ya. Kecil banget. Kita ke edit aja. Edit. Lalu diubah angkanya. Digedein. Untuk ukurannya bebas paling bisa 0,5 atau 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sesuai kebutuhan aja gitu. Gimana? Oke, thank you Kak. Oke. Nah, tadi untuk ekspor gambar ya. Kalau kita ekspor 2D grafik ini, nanti yang akan ke ekspor itu tiga-tiganya, 3 scene ini. Maaf. Coba kita coba dulu ya.
Aku lupa antara 3 scene ini atau scene yang satu aja. Terus gambar. Export. Oh, ternyata dia nge-exportnya ke kamera yang kalian saat ini posisiin. Jadi kalau kalian exportnya pas lagi kayak gini, nanti yang muncul gambarnya kayak gini. Untuk efeknya juga kalian kalau mau lebih bagus lagi gitu ya, ditambahin shadow atau tambahin ini misalkan kabut, tapi itu bebas kalian sih. Jangan gak berat, paling dimatiin aja dulu. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Karena kalau SketchUp paling udah itu sih. Dari mulai dasar, terus bikin bangunan, terus nambahin item-item, cara bikin animasinya, udah. Karena tadi SketchUp gunanya untuk visualisasi aja. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Itu sama nggak sih? 100 Oh iya, paling ini ada satu tips lagi lah ya. Misalkan kalian mau bikin kaca atau jaring gitu ya. Karena ini kan udah ada di teksturnya SketchUp juga. Misal kita mau bikin jaring di bagian tembok sini. Pertama kita tutup dulu. Nah ini udah jadi satu surface tipis. Udah masih semedang belum? Terus kita ganti materialnya ke material glass and mirror. Kita bisa ganti ke kaca. Nah ini kaca otomatis dia bakal tembus pandang atau ke jaring-jaring gini. Jaring-jaring. Jaringnya nggak terlalu kelihatan ya. Karena tadi skalanya terlalu kecil, coba kita gedein. Nah ini jadi jaring-jaring. Jadi kalian kalau mau bikin yang tembus pandang, bikin satu surface aja, jangan sampai tebal gitu. Terus diwarnain. Udah deh, dari aku paling itu aja. Gimana Reski? Aku serahin lagi ke kalian. Makasih Kak. Kalau Kak Aristo udah selesai juga, terus gak ada yang mau tanya, acara malam hari ini bisa aku tutup. Tapi ada pengumuman. Jadi kita menawarkan sertifikat, namun untuk mendapatkan sertifikat tersebut nantinya teman-teman kakak-kakak harus ngerjain suatu proyeknya SketchUp juga. Nanti ketentuannya bakal disampaikan lebih lanjut. Terus sebelum ditutup acaranya juga ada forum yang harus teman-teman sama kakak-kakak isi buat evaluasi acara kedepannya nanti. Nah, kita mohon banget bantuan teman-teman sama kakak-kakak buat isi evaluasi situ. Sekian, terima kasih.
karena udah menyempatkan waktu luang kakak-kakak sama teman-teman di malam minggu. Aku juga mengucapin makasih buat Kak Risto, soalnya udah spill tugas, terus udah bagi-bagi pengalaman juga, sama bagi template AutoCAD. Nah, sekian aku tutup. Selamat malam teman-teman dan kakak-kakak. Terus, oh ya, recordingnya nanti juga disampaikan lebih lanjut. Dah, selamat malam teman-teman dan kakak-kakak semua. Boleh live dari Zoom. Terima kasih semuanya. Aku izin live ya. Terima kasih. Ya Kak, makasih Kak.